selalu sayang sama Pak Jokowi, tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak sama Bu Mega. Publik tidak otomatis percaya bahwa pemerintah akan bersikap netral hanya sekedar dengan mengundang jamuan makan siang. Secara alamiah, secara personal, pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024. Nggak mungkin Pak Jokowi itu dukung Ganjar Pranowo. Putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir. Pelapor tidak melihat putusan 90, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Proses pemilihan umum 2024 beranjak menghangat setelah setiap pasangan capres-cawapres mendaftar sebagai peserta kontestasi pemilihan presiden. Drama pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto berkembang menjadi isu perpecahan di tubuh PDI Perjuangan. Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, mempertanyakan majunya Gibran sebagai cawapres koalisi partai yang berbeda. Ya kan sudah jelas kalau PDI Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Nah di luar keputusan itu ya membangkang. Anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian. Legitimasinya apa, Bang? Partai. Orang sekarang seakan-akan memperhadapkan antara Pak Jokowi dengan keluarga Teguh Umar. Ya ada. Gitu loh. Bu Mega itu selalu sayang sama Pak Jokowi, tapi nggak tahu Pak Jokowi masih sayang nggak sama Bu Mega. Gejala hubungan tak harmonis terlihat antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan akibat majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo. Keputusan ini dianggap sebagai pembangkangan terhadap keputusan partai yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud sebagai pasangan calon Pilpres 2024 mendatang. Padahal hingga saat ini, PDI Perjuangan masih mendukung pemerintahan Gibran di kota Solo dan Bobi menantu Jokowi di kota Medan. Partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya selama 22 tahun Pak Jokowi sejak Wali Kota Solo, 2 periode, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia hampir 2 periode, juga melahirkan, menjaga Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo dengan seluruh order partai yang ada di sana, termasuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Solo, juga melahirkan, menjaga Mas Bobi sebagai Wali Kota Solo, dan teman-teman DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Medan kami tugaskan untuk terus menjaga, mengawal pemerintahan Mas Bobi. Hingga detik ini belum ada keputusan yang berubah dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Peristiwa makan siang bersama atas undangan Presiden Joko Widodo bersama 3 baca pres menjadi salah satu momentum yang dapat dimaknai beragam. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, melihat peristiwa ini adalah upaya menunjukkan netralitas Presiden dalam Pilpres mendatang. Walaupun putra sulungnya Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Menurut Burhan, peristiwa ini tidak akan serta-merta membuat masyarakat percaya. Ya tentu apa yang disaksikan hari ini tidak serta-merta langsung ditelan oleh publik ya. Publik tidak otomatis percaya bahwa pemerintah akan bersikap netral hanya sekedar dengan mengundang jamuan makan siang. Jadi komitmen hari ini harus dilanjutkan dalam bentuk yang konkret ya. Misalnya Presiden harus menginstruksikan kepada aparatur negara tidak menggunakan apapun ya yang berkaitan dengan fasilitas publik untuk kepentingan salah satu calon. Jadi saya setuju bahwa ini tidak serta-merta membuat publik percaya, tetapi kan namanya komitmen baik ya harus disambut ya.
Sementara bagi Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, pertemuan ini tak akan mengubah preferensi politik pribadi Presiden Joko Widodo. Meskipun anaknya sebagai bacawa pres. Ini panggung depan. Nah, tapi di panggung belakang publik juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berdiri di atas semua capres yang ada. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi. Secara alamiah, secara personal pastinya Jokowi itu sudah punya preferensi politik di 2024. Nggak mungkin Pak Jokowi itu dukung Ganjar Pranowo. Termasuk juga kita tahu Pak Anies itu nggak mungkin didukung oleh Jokowi. Dianggap sebagai antitesa. Mas Adi. Pilihan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres mengecewakan PDI Perjuangan. Apalagi pilihan Gibran mendapat restu ayahnya yang masih menjabat sebagai Presiden RI. Padahal mereka berdua menduduki jabatan saat ini atas dukungan penuh PDI Perjuangan. Kekecewaan terlihat di seluruh lapisan kader PDI Perjuangan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat merasa ikut bertanggung jawab atas pilihan Gibran lompat koalisi. Kader disiplin, loyal tidak, saya gagal. Di beberapa hal saya gagal. Termasuk misalnya ya pembangkangan Mas Gibran misalnya. Itu saya yang tertusuk. Tidak ada loyalitas. Tidak ada disiplin dan tidak ada ikhlas di dalam perjuangan. Saya merasa, aduh, rasanya itu gimana ya, tertusuk duri ya, prihatin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan apa yang dirasakan partainya atas pilihan Gibran dan dukungan Jokowi terhadap putra sulungnya. Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami berdoa agar hal tersebut tidak terjadi. Namun ternyata itu benar-benar terjadi.